Kuang ini apa sih yang melatar belakangi kok sampai rumah ini dikunci oleh orang yang tidak dikenal itu? Saya pikir begini, ini terlalu berlebihan, ya kan? Kepolisian juga berlebihan, pihak saudara Kim Sun atau Bapak Pamungkas juga berlebihan, karena dengan kekayaannya, karena dia merasa menjadi gajah besar, sehingga orang-orang kecil ditindas. Jadi secara hukum, karena saya dapat kuasa daripada Bapak Kuang, ya kan? Ini secara hukum tidak boleh ini. Tiba-tiba mengunci tanpa ada prosedural, ada putusan pengadilan bahwa ini adalah hak miliknya saudara Bapak Pamungkas atau Kim Sun, ya kan? Karena tiba-tiba dia mengunci pintu ini tanpa izin pemilik aslinya. Pemilik aslinya adalah ini sebenarnya anak buahnya, ya kan? Anak buahnya yang dulu mengabdi juga mencari rezeki juga lewat Bapak Kim Sun, tetapi ending terakhirnya ini menyakitkan sekali. Ini ada kemanusiaan, ini anak-anak kecil ini, lihat ini, ada 7 orang anak-anak kecil ini. Saya melaporkan ke KPAI juga, ke Komnas HAM juga, saya laporkan ya, karena ini menyangkut anak-anak kecil yang depresi, tiba-tiba digembok oleh para preman. Ini, gemboknya para preman ini. Saya nggak mau saudara Kim Sun ini memakai arogansi dengan preman, ya kan? Dengan kekuatan uangnya, ya kan? Ini, ketika digembok, ini saudara Pak Kuang yang punya rumah yang masih ditempati ini, menggergaji ini, dia dilaporkan pengerusakan. Dan dia sudah menjadi tersangka mulai per Agustus 2019, sudah 10 bulan. Kasus ini kasus rekayasa. Kalau memang Pak Kuang ditetapkan sebagai tersangka dengan pengerusakan ini, harusnya dia tangkap. Sekarang saya dengan kuasa hukum saya juga dengan pengacara saya, tim lawyer saya yang dari Surabaya dan Jember, saya akan ngebrak daripada kepolisian yang sudah menetapkan saudara Pak Kuang ini sebagai tersangka di kasus pengerusakan ini. Ini rumahnya sendiri, tidak merusak. Kenapa? Anak-anak sekolah semua ini buat lewat tiap hari. Dia digaji karena di situ digembok. Penggembokan ini juga salah, ya kan? Itu. Berarti ini yang dilakukan oleh orang yang tidak kenal ini belum ada penetapan dari pengadilan ya, Pak? Oh, belum ada penetapan dari pengadilan. Seharusnya polisi berpikir ketika menyidik saudara Pak Kuang, ya kan? Polisi jangan membela kepada orang yang punya duit. Peradilan hukum apapun yang ada di Banyuwangi, jaksa, hakim, kepolisian, tolong lindungi rakyat kecil. Saya akan bela atas nama rakyat. Betul. Saya punya data-data semuanya. Kalau mau main-main, bongkar-bongkaran semuanya. Tolong ini hakimi dengan secara baik-baik. Itu harapan saya sebagai aktivis kontrol yang ada di Banyuwangi. Mas, langkah apa yang dilakukan oleh tim lawyer dengan untuk... Satu, saya akan mengambil langkah pra-peradilan kepolisian yang sudah menetapkan tersangka yaitu Polsek Genteng. Yang kedua, saya akan mengambil alih dan menetapi tetap rumah ini. Saya akan membongkar ini karena ini tidak resmi, ini tidak boleh. Ini pakai preman, pakai arogansi, tidak pakai hukum. Negara ini negara hukum. Seharusnya polisi bisa melindungi, mengayomi, tidak harus menakut-nakuti. Bapak Kuang ini harus loncat-loncat meninggalkan anak-anaknya kecil ini. Ya kan? Dia mencarikan uang kemana-mana. Dia ketakutan karena sudah menjadi tersangka. Kalau memang tersangka, tangkap dia. Tangkap, jangan sampai 10 bulan tersangka. Saya akan keadilan. Harus gitu. Saya tolong di Banyuwangi ini akan diperhatikan. Semua DPR jangan diam saja kalau ada rakyatnya seperti ini. Ya kan? Peradilan hukum juga tolong tegur. Jangan seenaknya main hakim sendiri. Rakyat kecil ditindas. Ya kan? Hukum tajam ke bawah, tumpul di atas. Kim Sun memang kaya. Saya tantang saudara Kim Sun. Kalau kamu menindas rakyat kecil, saya akan lawan kamu dengan kekuatan massa saya. Datang siap. Sudah siap. Kalau nggak datang sini. Datang sini. Siap. Itu harapan saya. Terima kasih. Buktikan pembayaran kamu terhadap rumah saya kalau memang saya jual kamu. Buktikan pembayaran kamu.